Baik, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ini baru 30-an yang bergabung ya. Baik, kita mulai saja. Jadi untuk materi hari ini itu masih melanjutkan knowledge based system. Jadi untuk yang materi hari Rabu kemarin itu masih mengapa kita perlu ya, dan knowledge listening. Nah, untuk hari ini kita akan masuknya ke arsitektur, contoh-contoh, dan knowledge knowledge engineering. Nah, sebetulnya memang yang menjadi fokusnya lebih ke arsitekturnya. Oleh karena itu, video yang tersedia pada EduNext itu adalah yang KBS Architecture. Nah, untuk contoh-contohnya itu bisa Anda lihat juga di EduNext, di slide kuliah ya. Itu ada banyak. Oke, dari yang tercatat di sini baru 40 nih yang buka modul ya. Temennya kalau ada yang lupaan silakan diingatkan untuk buka modul sebagai pencatatan kehadiran. Oke, jadi banyak sekali aplikasinya. Ini contoh yang sakit kepala gitu ya. Dengan memberikan secara interaktif pertanyaan kepada user, nanti user menjawab dan berdasarkan jawaban user diperkirakan kira-kira probabilitas dia migrain, cluster headache berapa persen gitu ya. Kemudian ada deteksi penipuan kartu kredit, itu juga bisa memanfaatkan knowledge based system. Oke, jadi dari data yang ada dipreproses dulu untuk kemudian kalau sudah sesuai dengan fakta yang bisa diterima oleh sistem, masuk ke KBS untuk kemudian berdasarkan knowledge base-nya dilihat fakta tersebut di-match-kan dengan knowledge base untuk kemudian diberikan jawaban apakah dia termasuk fraud atau bukan. Oke, jadi mengingatkan kembali arsitektur dasar atau arsitektur utama dari knowledge based system itu terdiri atas dua komponen, yaitu mesin inferensi dan knowledge base, basis pengetahuan. Ya, nah walaupun itu arsitektur utamanya, faktanya itu sebetulnya juga masuk. Karena apa? Setiap user nanti kan akan memasukkan fakta yang berbeda-beda. Hari ini transaksi yang dimasukkan adalah seperti ini. Besok data transaksinya bisa beda lagi, gitu ya. Pekan depan data transaksinya bisa beda lagi. Tapi knowledge base-nya relatif tetap. Inference engine ini untuk menentukan sebetulnya dari misalnya ini ya, contohnya representasinya dalam rule seperti ini atau aturan atau implikasi. Bisa dilihat nanti kira-kira berdasarkan fakta yang masuk, rules mana sih yang sebetulnya bisa di-trigger atau diaktifkan. Nah, itu nanti inference engine yang ngatur. Kalau misalnya ada beberapa rules yang bisa aktif berdasarkan data transaksi yang masuk, rules mana yang sebaiknya saya pilih terlebih dahulu atau dipilih dulu oleh si mesin. Itu yang mengatur nanti si inference engine. Nah, mulai pekan depan kita akan masuk ke inference engine-nya ya untuk production rule. Oke, contoh berikutnya itu adalah ini export system untuk substansi apa sih yang bisa berbahaya berdasarkan proses yang mungkin dilakukan oleh suatu pabrik. Ini untuk menentukan apakah sebaiknya pabrik tersebut perlu melakukan sesuatu terhadap limbahnya atau sudah aman saja, gitu ya idenya. Yang embedded, jadi si knowledge base systemnya itu masuk ke dalam suatu sistem yang lebih besar untuk melakukan deteksi intrusi. Ini yang focus crawler, idenya sebetulnya, nah ini classifier ini bisa kita anggap sebagai knowledge based system. Jadi kalau ada web masuk, maka dia akan ngecek dulu ke classifier, ini benar nggak sesuai dengan yang saya mau. Domain, halaman yang memang saya perlukan, gitu ya. Karena kan mungkin saja, misalnya contohnya saya mau crawling halaman yang jualan batik gitu. Mau baju atau mainan atau produk-produk lain yang menggunakan batik. Tapi kan mungkin saja si web crawler ini yang masuk sejarah batik juga masuk gitu ya. Perkembangan batik di Indonesia misalnya. Si classifier ini nanti akan menentukan halaman mana sih yang oke dengan maunya saya, halaman mana yang tidak oke dikembalikan, yang oke dia akan masuk ke koleksi halaman. Jadi kalau dilihat dari sini, di gambar yang sebelah kiri ini, yang gambar hijau ini yang akhirnya ditelusuri.
Yang tidak hijau berarti dia dihentikan, tidak ditelusuri lebih lanjut. Karena ternyata tidak sesuai dengan domain X yang diinginkan. Ini salah satu contoh pemanfaatannya ketika kita mau menggunakannya untuk travel guide, gitu ya. Sebaiknya menginap di mana. Gitu. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan juga adanya information extraction. Fokus explorernya, nah di sini nih. Ini ada KBS-nya di sana. Oke. Nah, kemudian contoh-contoh untuk kemudian kita masuk ke yang arsitektur. Arsitektur KBS itu idenya adalah intinya ada problem solving methodnya dan ada basis pengetahuannya. Tapi tentunya supaya jalan tentunya ada fakta yang dimasukkan kan. Fakta-fakta khusus, fakta-fakta tertentu, tergantung kasusnya, yang kemudian nanti dicari solusinya berdasarkan basis pengetahuan yang diperlukan. Oke. Nah, metodenya untuk problem solving method ini banyak. Nanti yang kita pelajari forward chaining, backward chaining gitu ya. Walaupun sebenarnya yang lain juga banyak. Kalau yang prolog itu sebetulnya mirip seperti forward chaining. Mirip ya. Hanya memang dia punya kekhasan sendiri. Nah, hari Rabu nanti Anda akan latihan mengulang kembali first order logic. Jadi silakan dibuka lagi materi kuliah terkait logika komputasional yang bagian first order logic. Oke, jadi kembali lagi diingatkan arsitektur dasar atau arsitektur utama itu adalah dua ini. Mesin inferensi dan basis pengetahuan. Tapi memang biasanya nanti yang akan kita gunakan dalam soal-soal latihan gitu ya, itu adalah arsitektur yang umum. Nah, ini contoh kalau interaktif berarti usernya langsung berhubungan dengan si KBS-nya. Ini contoh yang garis putus-putus warna biru. Ini kalau dia interaktif. Kalau embedded berarti dia masuk ke dalam sistem lain yang lebih besar. Usernya berinteraksinya bukan dengan KBS-nya langsung, tapi dengan sistem yang lebih besar tadi. Garis putus-putus yang warna hijau itu kalau embedded. Kalau interaktif berarti dia langsung dengan user. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan itu bisa langsung pakarnya diminta. Coba pakarnya masukkan ke basis pengetahuan gitu ya. Itu kalau pakarnya memang bisa dan paham gitu. Oh, representasinya seperti ini, maka saya bisa memasukkan ke basis pengetahuan. Atau di training dulu gitulah ya. Untuk kemudian bisa memasukkan ke basis pengetahuan. Tapi kalau yang indirect, maka kita perlu peran yang namanya knowledge engineer. Anda, gitu ya. Anda itu knowledge engineer. Untuk kemudian minta pengetahuan dari pakar. Dari pengetahuan pakar ini mungkin belum terstruktur dengan baik. Nah, Anda yang bertugas menstrukturkan dan memilih representasi pengetahuan yang tepat. Ini macam-macam. Bisa nanti decision table, bisa pakai rules, bisa pakai semantic net atau framework. Nah, ini banyak juga yang tapi beberapa tahun terakhir ini agak berkurang ya. Saya sukanya sebetulnya lebih ke arsitektur gitu, atau saya lebih sukanya sebetulnya ke FSRD gitu, desain interior. Nah dulu suka ada yang tugas akhirnya terus ngontak dosen di FSRD, ngontak dosen di arsitektur sebagai pakar, atau kemudian dia membuat knowledge base system terkait domain yang disukai. Itu bisa juga seperti itu. Nah, dari pengetahuan pakar yang mungkin belum terstruktur, Anda harus mencoba menstrukturkannya untuk kemudian milih representasi yang tepat, nanti dimasukkan ke basis pengetahuan. Oke, verifikasinya tetap sama seperti yang direct ini. Jadi nanti ada kasus berdasarkan basis pengetahuan yang sudah Anda punya dan mesin inferensi. Nah, mesin inferensinya bisa dua alternatifnya ya. Knowledge engineer bangun sendiri atau pakai yang sudah ada. Ya, pakai yang sudah ada. Untuk kemudian hasil dari inferensi ini dikasih ke pakar. Benar nggak kalau kasusnya begini? Maka dia proses penalarannya seperti ini dan hasil akhirnya seperti ini. Nanti kalau kata pakar belum benar, ya berarti harus ada ini perbaiki lagi. Apakah mungkin, oh ternyata ada pengetahuan yang kurang. Dan pengetahuan yang kurang yang tadinya expert mikirnya, oh ini semua orang udah tahu gitu ya. Sehingga dia harus memberikan lagi ke knowledge engineer untuk kemudian dimasukkan lagi ke basis pengetahuan, demikian seterusnya. Gitu ya. Jadi ada secara intuitif itu ada tukar peran gitu seolah-olah. Jadi misalnya Anda gitu ya, ada kasus begini,
coba dibuat basis pengetahuannya itu kan. Untuk kemudian dimasukkan, dicoba suatu kasus, keluarannya benar atau enggak. Kalau masih ada yang salah, maka jadi seolah-olah Anda itu berperan sebagai pakar gitu yang memasukkan pengetahuan ke basis pengetahuan. Kalau masih ada yang salah, ya diperbaiki lagi. Gitu ya. Itu contoh tukar peran knowledge engineer dengan expert. Oke, nah ini adalah knowledge acquisition-nya. Penting karena ya ini memang dasar dari si knowledge based system. Basis pengetahuannya. Nah, nanti ada yang lewat learning, di slide-slide berikutnya ya, ada yang lewat learning, maka yang menjadi masukannya itu sebetulnya data saja, data untuk kemudian dipelajari oleh si agent, learning agent ya, untuk kemudian learning agent menghasilkan basis pengetahuan. Oke, bisa juga cara seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan arsitektur umum dari KBS. Jadi ingat, kita punya arsitektur dasar atau arsitektur inti atau arsitektur utama yang cuma 2 komponen. Basis pengetahuan dan mesin inferensi. Nah, untuk arsitektur umum, yang umum, itu biasanya ini komponennya. Oke, jadi ada, biar kelihatan semua, saya coba kecilkan dulu. Oke. Jadi ada user nanti berinteraksi lewat interviewer komponen, kemudian masuk ke bagian case specific facts. Ini faktanya tergantung usernya ya. Usernya siapa, maka faktanya yang masuk mungkin berbeda. Nah, dari sini dia akan dimasukkan ke problem solving komponen, ngecek seolah-olah di-match-kan gitu dengan yang domain specific knowledge base. Nah, ini basis pengetahuan yang relatif tetap, tidak berubah. Usernya beda ya, di SKB-nya tetap saja sama gitu ya, knowledge base-nya sama. Oke, nah dari sana nanti di-trigger nih rules yang kira-kira sesuai dengan fakta yang dimasukkan oleh user. Nah, nanti hasilnya mungkin belum sampai hasil akhir, tapi ada hasil sementara. Oh, jadi kalau user memasukkan fakta A, saya bisa menurunkan fakta baru berdasarkan knowledge base-nya, fakta C. Tapi fakta C itu belum hasil akhir gitu. Nah, kemudian, tapi kalau saya mau mengaktifkan nih, mau mengaktifkan rules yang ke-7 misalnya, dia itu perlu fakta C dengan fakta D. Tapi fakta D, delta itu belum ada. Maka dari intermediate result yang fakta C tadi, kemudian dia tahu bahwa perlu untuk mengaktifkan rules yang ke-7 yang mengandung fakta C, tapi rules itu bisa aktif kalau fakta D juga ada, maka bisa balik lagi ke problem solving komponen, ke interviewer komponen, nanya lagi ke user. Nah, kalau yang bagian ini gimana gitu misalnya, ya. Nanti user menjawab lagi, masuk ke specific facts, problem solving komponen. Oke, tadi di intermediate result saya sudah punya fakta C, kemudian masuk lagi fakta D, maka akan diaktifkan rules yang ke-7 tadi. Mungkin sudah hasil akhir, mungkin juga masih hasil sementara. Ada lagi nggak yang perlu diaktifkan, ditanyakan lagi ke user atau sudah bisa menelusuri rules yang lain untuk mendapatkan solusi. Oke, nah nanti kalau sudah selesai, kembalikan hasilnya ke user. Nah, user juga bisa meminta penjelasan. Penjelasan itu dalam arti bukan, misalnya begini ya, Anda berdasarkan gejala yang dimasukkan, maka Anda terdiagnosis migrain, gitu, sakit kepalanya migrain. Migrain itu obatnya begini-begini, bukan begitu ya explanation maksudnya. Yang dimaksud dengan explanation komponen di sini itu adalah kenapa kok bisa mendapatkan hasilnya saya sakit migrain. Jadi langkah-langkah penelusuran karena tadi Anda memasukkan fakta A. Karena fakta A, maka rules yang bisa aktif adalah rules yang sekian. Menghasilkan fakta C, kemudian untuk fakta C tadi, bisa mengaktifkan rules yang ke-7, tapi perlu fakta D, oleh karena itu ditanya fakta D. Nah, seperti itu penjelasannya maksudnya. Sehingga langkah-langkah reasoningnya itu kelihatan. Oleh karena itu di sini panahnya bisa ke user, bisa juga ke expert. Karena apa? Expert juga perlu tahu, benar nggak sih ini langkahnya itu seperti itu gitu. Dia menghasilkan hasil akhir seperti itu, benar nggak? Gitu ya. Jadi, nah nanti dari sana,
expertnya bisa juga kemudian memperbaiki, sepertinya ada rules yang harus ditambah, atau sepertinya ada prioritas rules tertentu yang harus diaktifkan terlebih dahulu, atau malah justru rules yang tertentu dia harusnya prioritas terakhir nih diaktifkannya, jangan duluan gitu ya. Nanti itu bisa ditambahkan kalau kita sudah belajar yang forward chaining, inferensi forward chaining. Oke, knowledge acquisition component. Jadi di sini bisa expert, bisa knowledge engineer ya. Tergantung kalau misalnya indirect tadi, maka berarti yang berhubungan langsung dengan knowledge acquisition component adalah si knowledge engineer. Dia yang kemudian nanti kontak ke pakarnya. Ini kok salah, ini kok benar, gimana? Gitu ya. Oke. Nah, itu kira-kira arsitektur umumnya. Nah, biasanya, tapi kan sekarang ada dosen baru juga yang terlibat gitu ya, baru terlibat maksudnya. Dalam kuliah ini, mungkin saja nanti pertanyaannya ada berbeda, tapi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, biasanya Anda diberikan sebuah kasus. Nah, dari kasus tersebut, dari arsitektur umum ini, Anda diminta menganalisis komponen mana yang tetap ada, komponen mana yang hilang berdasarkan pernyataan yang ada dalam soal. Oke, tapi yang perlu Anda ingat, komponen-komponen ini mungkin itu nggak ada, dalam artian dia mungkin istilahnya beda, gitu ya, atau benar-benar nggak ada. Untuk misalnya knowledge acquisition nggak perlu deh, nggak ada explanation komponen, nggak perlu memberikan penjelasan, itu juga mungkin jadi nggak ada. Tapi yang pasti yang namanya problem solving komponen dan domain specific knowledge based system ini pasti ada, termasuk intermediate result ini ya. Itu pasti ada. Karena dua itu adalah inti dari mesin KBS, sistem berbasis pengetahuan. Ya, sistem berbasis pengetahuan intinya itu pasti ada dua, mesin inferensinya dan basis pengetahuan. Oke, jadi mau diapa-apain juga pasti problem solving komponen dan domain specific knowledge base, intermediate result ini pasti ada basis pengetahuan ini. Oke, nah kemudian ini contoh ketika dia interaktif, tapi tidak ada update knowledge. Kalau tidak ada update knowledge, harusnya yang bagian pakar dengan ini nggak ada ya. Ini hanya di awal saja. Jadi kalau tidak ada updating knowledge, yang bagian awal ini diasumsikan hanya terjadi, knowledge acquisition-nya terjadi di awal saja. Oke. Nah, kalau interaktif berarti ada interviewer komponen dengan usernya. Kalau yang embedded berarti yang bagian ini ada subsistem yang lain. Oke. Kemudian, jadi yang bagian awal ini di awal saja ya, expert knowledge dengan knowledge acquisition ini. Expert knowledge engineer itu hanya terjadi di awal saja, jadi mestinya ini nggak ada. Oke, kemudian yang learning knowledge from basis pengetahuannya itu diperoleh dari learning komponen atau machine learning gitu ya. Si learning engineer dengan algoritma pembelajaran tertentu, dia akan mendapatkan kumpulan data, dari sana dia belajar, dari hasil pembelajaran itu dia dapat pola yang menjadi pengetahuan. Yang ini ya, knowledge from learning ini. Gitu ya. Oke, nah yang berikutnya itu adalah knowledge engineering. Ya, ini adalah idenya, tapi mungkin dalam prakteknya yang jadi knowledge manager, yang jadi knowledge provider, bukan knowledge provider, jadi knowledge manager, knowledge engineering, project manager itu sebetulnya orang yang sama. Termasuk developernya juga. Itu mungkin Anda sendirian gitu ya, walaupun sebaiknya memang dalam tim. Nah, nanti ini adalah pakarnya. Pakarnya nanti yang menyediakan, nah ini usernya nanti. Siapa sih yang bakal pakai si sistem berbasis pengetahuan? Kira-kira seperti itu. Nah, rekayasa pengetahuan itu bukan pengetahuan di aneh-anehin, diubah-ubah gitu, bukan ya. Tapi maksudnya bagaimana supaya pengetahuan dari berbagai sumber itu bisa kemudian diproses dengan relatif mudah, efektif, efisien oleh komputer. Dan sehingga komputernya bisa menyelesaikan persoalan seperti seorang pakar dalam domain tersebut. Walaupun sebetulnya ini bisa saja sumbernya bisa dari buku, gitu ya. Tidak harus selalu dari pakar.
Oke, jadi knowledge acquisition itu ada elicitation dan representation. Ini memperoleh pengetahuannya. Kalau sudah dapat pengetahuannya, bagaimana representasinya sebaiknya, ya. Macam-macam nanti tergantung pada persoalannya. Di awal kemarin kita ada belajar ya, ada decision tree. Kalau mau interaktif, sudah ditanya ini, perlu nanya apa lagi, bisa pakai decision tree. Bisa juga pakai frame, semantic net, rules yang mudah gitu ya. Representasinya bisa bermacam-macam. Oke, nah tahapan akuisisi pengetahuannya, ya idenya adalah kalau pembangunan KBS-nya memerlukan knowledge engineer, ya berarti harus bisa mengidentifikasi persoalannya, karakteristik masalahnya, temukan konsep-konsep yang penting, diformalisasi untuk kemudian diimplementasi dan divalidasi ke pakar lagi. Nah, tugas besar Anda yang kedua itu nanti akan ada hubungannya dengan ini knowledge based system. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya itu Anda pakai shell. Shell sistem pakar yang sudah ada. Shell itu kerangka gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita pakai shell yang sudah ada, maka lebih mudah bagi Anda supaya tidak pusing dengan mesin inferensinya. Karena di shell itu yang Anda perlukan adalah bagaimana mengisi basis pengetahuannya, gitu ya. Dan biasanya kalau shell yang sudah ada, ya Anda punya persoalan, Anda coba representasikan sesuai representasi pengetahuan shell-nya gitu ya, untuk kemudian Anda entry-kan saja langsung dalam sebuah shell sistem berbasis pengetahuan. Nah, mungkin nanti tucil yang kedua Anda belajar kira-kira pakai shell itu gimana. Nanti tubes yang keduanya Anda implementasikan sebuah KBS sederhana. Kira-kira begitu ya. Jangan lupa Anda masih punya tubes satu. Tubes satunya itu implementasi yang Simplexity kemarin. Oke, tekniknya bisa manual ya, akuisisi pengetahuan, bisa juga otomatis. Otomatis itu maksudnya menggunakan tools untuk memfasilitasi akuisisi, pakarnya dikasih tools yang memudahkan, udah kasih deh kalau faktanya begini, kira-kira rules-nya bagaimana, hasil akhirnya bagaimana untuk sebuah rule dan seterusnya. Atau pakai machine learning. Jadi kumpulan dataset, pakai algoritma machine learning untuk dapat pengetahuan. Oke, itu kira-kira untuk yang KE. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, sepertinya ada yang menyalakan audio. Halo, Bu. Oh ya, ya. Jadi tadi yang arsitektur itu yang interaktif dan apa ya? Ada learningnya. Oh, yang learning, oke. Ya. Nah itu kan kalau saya lihat itu ada variasinya gitu kan, Bu. Dari yang domain specific knowledge jadi knowledge from learning gitu. Itu apa ya? Kayak ada variasi-variasi lainnya lagi gitu nggak? Oh, enggak. Sebetulnya itu dia itu basis pengetahuan saja, sama. Hanya kalau kita sumbernya dari pakar, maka disebutnya adalah domain specific knowledge base itu dari pakar gitu. Walaupun sebetulnya basis pengetahuan dari learning ini juga domain spesifik pasti. Dia pasti juga domain spesifik knowledge base juga. Hanya pengetahuannya itu tidak dari pakar, tapi langsung dari proses machine learning gitu. Sebetulnya sama, basis pengetahuan juga, dan pasti namanya basis pengetahuan pasti dia domain spesifik gitu ya, spesifik untuk domain tertentu. Dan nggak ada yang lain sih sebetulnya, istilahnya ya hanya basis pengetahuan, tapi yang satunya adalah domain spesifik knowledge base, karena dulu istilahnya domain spesifik expert knowledge gitu loh, istilahnya itu ya, domain spesifik expert knowledge, tapi kemudian sumbernya kan sebetulnya bisa saja ini bukan dari expert langsung gitu. Oke, bisa dari knowledge engineer sehingga disebutnya domain specific knowledge base,
Sedangkan untuk yang learning itu kita tidak berhubungan dengan pakar, tapi kumpulan data yang ada pakai machine learning dapatlah pola atau pengetahuan. Menjawab nggak? Menjawab. Oke. Kira-kira ada yang lain? Kalau tidak ada, kita coba ya. Sebetulnya ada yang masih sudah paham atau kurang paham. Kita lihat dulu. Sebentar, saya share dulu. Oke, saya harap sudah kelihatan. Saya lihat dulu daftar hadir. Raffi Fadurrahman ada? Raffi Fadurrahman nggak ada? Oke. Iya, Bu. Oh, ada. Baik. Coba yang pertama itu. Berikut ini adalah perbandingan persamaan atau perbedaan antara pendekatan problem solving agent dengan knowledge based agent pada persoalan Wumpus. Yang pertama, betul atau salah? Benar, Bu. Betul, benar. Gitu. Ya, karena kita lihat dari contoh kasusnya kemarin, sama-sama ya dia akan berpindah sesuai dengan aksi dari agent tersebut gitu ya, state barunya gitu. Pindah ke kanan, ya state barunya ke kanan, pindah ke kiri, state barunya di sebelah kirinya, dan seterusnya. Oke, baik. Yang berikutnya, RB Wisnumurti ada? Ada, Bu. Oke. Yang berikutnya betul atau salah tuh kira-kira? Salah ya, Bu. Salah karena? Kalau yang problem solving agent betul, tapi ke knowledge base kayak harusnya dikasih ilmu pengetahuan dasarnya sedikit ya, Bu. Betul. Jadi minimal dia punya pengetahuan dasar bahwa kalau si agent mendapatkan atau persepsi sense bahwa di ruangan tersebut ada angin sepoi-sepoi, berarti di ruangan sekitarnya itu ada pit. Ya. Jadi bukan berarti tidak diberikan informasi apapun, ada informasi dasar atau pengetahuan dasar yang perlu diberikan. Oke, baik. Berikutnya, Christian Gunawan ada? Mas, ada. Ya, silahkan. Apa nih kira-kira betul atau salah? Salah. Salah karena? Untuk penentuan arahnya bukan episode. Oke. Ya. Masih ingat ya episode sekuensial? Jadi ini sekarang bukan ke berapa? Bukan ke 6 ya. Bukan ke 8, nanti kita kan UTS. Jadi diingat-ingat lagi kuliah-kuliah yang dari awal. Episode itu berarti sekali dia melakukan aksi, itu nggak berhubungan dengan sebelumnya dan tidak mempengaruhi yang berikutnya. Itu kalau yang episodik ya. Kalau sequential itu pasti berhubungan. Nah, kalau problem solving agent tentunya pengaruh ya. Tadinya saya milih ke titik yang mana, maka pemilihan titik berikutnya ya bergantung pada sekarang saya berada di titik yang mana. Nggak kemudian bisa kemana-mana semuanya. Gitu ya. Jadi betul, dia tidak episodik. Sequential juga. Oke.
Oke, berarti sekarang yang berikutnya. Christian sudah, Prana Gusriana. Ada? Ada, Bu. Ya, kira-kira apa nih? Betul atau salah? Sepertinya betul, Bu. Sepertinya betul. Oke, kita ingat lagi kuliah logika. Tapi kemarin sebetulnya juga ada ya di slide kuliah yang part 1. Memang yang kelihatan itu adalah kotaknya cuma 2, sintaks dan semantik. Tapi sebetulnya kalau hanya tahu sintaks dan semantik saja, bagaimana kita bisa kemudian mendapatkan solusi dari persoalan? Kalau kita tidak bisa menurunkan fakta baru. Gitu ya, berdasarkan fakta yang dimasukkan atau yang dipersept oleh si agent. Oleh karena itu ada satu lagi yang kurang di sini, selain sintaks dan semantik, yaitu bagaimana kita melakukan manipulasi terhadap fakta atau fakta atau pengetahuan yang ada. Itu ya. Jadi selalu kita ingat 3, sintaks, semantik, dan kalau di istilah logika kemarin logical entailment. Tapi intinya adalah bagaimana saya bisa mendapatkan fakta baru berdasarkan fakta yang sudah ada. Manipulasinya gitu ya. Oke, jadi di sini sebetulnya bukan betul tapi salah. Karena kurang tadi yang manipulasinya itu nggak ada. Ya. Oke. Berikutnya. Kevin Rian ada? Tidak ada sepertinya. Ahmad Saladin. Ada, Bu. Oke, kira-kira yang berikutnya itu betul atau salah ya? Sudah paham tapi bedanya construction dengan klasifikasi? Agak bingung sih, Bu. Agak bingung, oke. Jadi sebetulnya kalau construction itu kita memberikan solusinya itu adalah konstruksi atau gabungan dari beberapa part kecil solusi. Itu ya, konstruksi. Kalau klasifikasi itu mengkelas-kelaskan. Jadi ya milih saja gitu. Termasuk mau kelas yang mana, dia kalau inputnya begini berarti harusnya dia keluarannya kelas yang mana, classifier atau klasifikasi. Jadi milih kalau klasifikasi. Kalau konstruksi, dari beberapa solusi kecil itu seolah-olah digabungkan menjadi sebuah solusi utuh. Nah, bedanya itu antara konstruksi dengan klasifikasi. Berarti benar. Benar. Ya, betul. Benar ya. Jadi kalau kemudian ini ada juga yang tugas akhirnya menyusun menu diet. Ada yang kemudian dengan bawa misalnya penyakit tertentu gitu ya, jantung ternyata itu asupan airnya nggak boleh banyak-banyak kalau punya penyakit jantung misalnya. Ya minimal ada, tapi maksimalnya juga ada. Kemudian karbohidratnya sehari harus segini, proteinnya segini, untuk kemudian dia merekomendasikan sistemnya itu merekomendasikan menu. Oke, kemudian kalau yang persoalan pemilihan menu paket restoran X, nah ini beda. Jadi saya tidak kemudian menyusun bahwa nanti karbohidratnya kentang. Untuk yang restoran itu ya, karbohidratnya dulu deh yang dipilih kentang, nanti baru sayurannya apa, kemudian proteinnya apa gitu. Bukan seperti itu, tapi dia sudah punya paket gitu. Paket 1 isinya nasi, sayur, lauknya apa. Nanti paket 2 isinya apa. Nah, itu berarti bukan mengkonstruksi, tapi milih saja. Milih paket yang mana yang sesuai dengan anggaran dan preferensi pengguna. Kalau cuma milih, ya berarti dia klasifikasi. Tapi kalau mengkonstruk atau membentuk
dari beberapa bagian kecil, solusinya itu berarti konstruksi. Oke, yang berikutnya. Tadi Ahmad Saladin ya? Iya, Bu. Oke, sekarang Afifah. Ada Afifah? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke Akifah. Akifah ada? Ada, Bu. Oke, kira-kira apa nih yang ketiga itu? Benar. Ya, betul. Ingat lagi arsitektur umum. Arsitektur umum dari KBS atau sistem berbasis pengetahuan. Jadi ada yang namanya domain knowledge ya, domain specific knowledge base. Apakah setiap kali agent yang perceive data baru atau fakta baru, domain knowledge-nya berubah atau enggak? Persepnya macam-macam ya, mungkin bisa lewat yang interaksi dengan user tadi, atau dia punya sensor tertentu untuk bisa mempersep fakta baru, atau contohnya yang data transaksi fraud tadi, dia bisa mengambil sebuah data transaksi. Nah, apakah fakta-fakta baru hasil persep dari si agent itu nanti mengubah atau menambah domain knowledge? Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Yang arsitektur ini. Yang kanan ini adalah yang domain knowledge. User, ini sebetulnya bisa juga agentnya ya. Agentnya di sini dia bisa persepnya bisa macam-macam. Bisa lewat interviewer komponen, atau misalnya ini bukan user orang gitu, tapi mungkin dari sensor yang lain gitu ya, sensor gempa atau sensor apa gitu, sehingga dia persepsi fakta baru, kan maksudnya ke specific facts ya. Nah, setiap yang dipersep oleh user, apakah kemudian masuk ke knowledge base? Siapa tadi? Akifah? Enggak ya berarti, Bu? Ya, berarti enggak. Karena domain specific knowledge ini relatif tetap. Relatif tetap. Mungkin saya sudah pernah menyinggungnya juga, kalau penambahan basis pengetahuan itu tidak semudah ada fakta baru langsung ditambahkan ya. Atau ada pengetahuan baru langsung ditambahkan, karena perlu ada pemeriksaan kontradiksi atau enggak dengan yang sudah ada sebelumnya. Oke, berarti yang ini salah. Berikutnya. Nah, oke ini. Stefanus Jeremy ada? Oh, oke. Audionya nggak nyala ya. Ya sudah, dituliskan saja di itunya, di chatnya. Kira-kira dari arsitektur umum. Ini yang umum ya, berarti bukan yang khusus, bukan yang dasar, bukan yang inti. Dari arsitektur umum, sistem berbasis pengetahuan, SBP atau KBS, Knowledge Based System, mana komponen yang termasuk opsional? Betul. Apalagi? Udah itu doang gitu ya. Betul, itu saja. Explanation, betul. Knowledge acquisition, ya, dia opsional.
ketika saya sudah tidak mau lagi, pada saat sistem berbasis pengetahuannya sudah dijalankan, itu mau nambah pengetahuan lagi atau enggak. Kalau memang enggak mau, ya enggak perlu ada knowledge acquisition-nya. Ya, oke, ada lagi? Atau sudah itu saja kalau menurut siapa tadi? Stefanus. Siapa tadi sama? Ya, Stefanus. Yang saya tahu itu oke. Ya, jadi sebetulnya seperti Anda lihat tadi bahwa ada sistem berbasis pengetahuan atau knowledge based system yang embedded, ada yang interaktif, itu kan ada yang berubah ya. Yang embedded kan berarti dia tidak melakukan interview langsung dengan user. Tapi dia punya modul untuk kemudian mendapatkan fakta dari sistem yang lebih besarnya. Sehingga komponen interviewer itu juga opsional. Boleh ada, boleh tidak. Oke, apalagi nanti kalau misalnya dia ngambil datanya dari sensor kok, sensor entah sensor gempa, entah sensor yang lain gitu ya, sensor air, sensor apa, ya dia nggak perlu interviewer juga. Oke, jadi oke, di sini berarti komponen yang opsional itu adalah interviewer, explanation, dan knowledge acquisition. Jadi kalau agak bingung di sini, kita ingat saja intinya dari arsitektur umum itu sebetulnya yang menjadi inti, komponen inti adalah basis pengetahuan dan mesin inferensi. Oke. Nah, kita lihat di warnanya gambar, saya share lagi arsitektur umumnya. Itu yang domain specific knowledge base, intermediate result, dan case specific facts itu warnanya sama. Jadi sebetulnya ini bisa kita anggap sebagai basis pengetahuannya. Oke, karena apa? Ya SBP nggak akan jalan kalau nggak ada fakta yang masuk kan sebetulnya. Ya dia akan diem aja gitu, nggak ngapa-ngapain, nggak ada fakta yang masuk, nggak ada fakta yang kemudian perlu dicari solusinya. Gitu ya. Jadi yang ungu ini harus ada, kok ungu, abu-abu ini harus ada. Nah, untuk mendapatkan case specific facts itu bisa macam-macam. Bisa nanti dia dapatnya seperti tadi saya contohkan pakai sensor, atau mungkin modul tertentu yang mengambil dari database misalnya, untuk subsistem lain, kalau dia embedded, sehingga interviewer komponennya itu opsional, karena dia belum tentu selalu interaktif. Oke. Kemudian yang explanation juga boleh. Mau nggak? Kalau memang nggak mau usernya, pakar juga nggak perlu, ya berarti nggak ada explanation komponen. Hal yang sama untuk yang knowledge acquisition komponen. Ketika basis pengetahuannya sudah ada, nggak perlu lagi si knowledge acquisition, nggak bertambah seiring berjalannya waktu, ya sudah, berarti knowledge acquisition-nya juga nggak perlu ada. Gitu ya, opsional artinya. Bukan berarti harus selalu nggak ada, tidak, tapi boleh ada, boleh tidak. Opsional. Oke, saya kembali lagi ke sini. Berikutnya, Fauzan Yubairi Indrayadi ada? Ada, Bu. Oke, untuk yang berikutnya ini kira-kira apa? Baru tadi dibahas barusan. Interviewer ya, Bu. Bukan. Ini terkait dengan diasumsikan pengetahuannya. Sudah lengkap, mencakup semua kasus yang mungkin. Komponen mana yang akan dihilangkan dari sistem? Jadi basis pengetahuannya dianggapnya udah lengkap. Domainnya ya, Bu. Ya. Domainnya sudah lengkap, maksud saya bukan jawabannya domain ya. Domainnya sudah lengkap. Enggak.
knowledge acquisition-nya kayaknya, Bu. Betul, betul. Knowledge acquisition-nya yang dihilangkan. Oke. Kalau interviewer ya kasus di sini artinya adalah semua kemungkinannya untuk gejala-gejala misalnya gejala-gejala penyakit itu sudah ada semuanya di basis pengetahuannya, dianggapnya sudah lengkap gitu. Tapi kalau interviewer masih perlu nih, kenapa? Ya karena mungkin dia nanti nanyanya langsung ke user kan, kamu gejalanya apa? Sakit di sebelah mana? Nanti baru bisa didiagnosis kira-kira penyebabnya apa. Oke, explanation juga karena tidak ada pernyataan apapun dalam kalimat tersebut, maka explanation masih mungkin diperlukan. Artinya tidak dihilangkan, gitu ya, karena kita tidak tahu nih dia perlu explanation atau enggak. Tapi di sini hanya menyatakan bahwa SPP-nya dianggap sudah lengkap, mencakup semua kasus yang mungkin, artinya domain specific knowledge base-nya sudah lengkap, sehingga komponen mana yang dihilangkan selalu kita ingat yang warna abu-abu dalam gambar ini tadi itu nggak hilang, ya tidak hilang, sehingga domain specific knowledge base sebagai basis pengetahuan nggak mungkin hilang. Yang ini, yang problem solving komponen itu juga pasti nggak mungkin hilang karena dia mesin inferensinya. Sehingga dari sana karena diasumsikan sudah lengkap, artinya dia nggak perlu lagi mengakuisisi pengetahuan. Nah, karena itu yang hilang adalah yang knowledge acquisition. Oke. Oke. Berikutnya nah, pada arsitektur umum, sebentar saya cek. Alvin Wita. Ada? Ya, Bu. Oke. Pada arsitektur umum knowledge based system terdapat komponen domain specific expert knowledge. Ini saya ganti deh, biar sama. Domain specific knowledge base, ada case specific facts dan intermediate result. Jelaskan minimal 2 perbedaan ketiga komponen tersebut. Perbedaannya lebih dari 2 sih, tapi minimal 2. Sebutkan 2 saja. Kalau misalnya specific knowledge base itu dia lebih spesifik ke yang saya tahu sih intermediate result itu kan lebih kayak apa ya, memori gitu, jadi cuma nyimpan sementara doang. Kalau misalnya kayak specific facts itu dia cuma ya beberapa case tertentu aja. Kalau misalnya domain spesifik itu ya dia lebih lebar gitu, yang penting domainnya tertentu gitu. Oke, jadi dari relatif isinya itu baru 1 ya hitungannya ya. Dari isinya itu statik, dinamiknya ya, kita bisa melihat perbedaan itu ya. Oke. Oke, jadi isinya ada yang statik, itu adalah yang intermediate result. Saya singkat saja dengan case specific facts. Kemudian, kok salah, kebalik saya ya. Ini yang dinamik ya? Iya, dinamis. Ini yang dinamik, berubah-ubah. Sedangkan yang statik, relatif tetap, itu adalah yang domain specific knowledge base. Betul. Ada lagi kira-kira? Yang saya ingat itu aja sih, Bu. Coba kalau dari sumbernya, sumber isinya. Kalau yang DSKB, Domain Specific Knowledge Base, sumbernya dari expert ya. Betul. Kalau CSF itu dari user interview gitu. Betul. Kalau CSF ini bisa dari user atau mungkin dari media interaksi yang lain gitu ya. Oke, kalau intermediate result? Bisa keduanya. Intermediate result dari mesin inferensi ya. Oke. Oke, kalau
Nah, usernya bisa apapun ini, mungkin sistem yang lain, mungkin orang gitu ya. Kalau yang intermediate result itu dari mesin inferensinya atau problem solving komponennya. ya komponen atau method, oke. Problem solving komponen gitu ya. Oke. Ya, sebenarnya cukup. Anda menjawab 2 ini saja sudah cukup. Tapi kalau misalnya ada yang lain, Bu, apa nih? Komponen yang berhubungan langsung dengan masing-masing. Maka Anda bisa menyebutkan nanti berdasarkan ini ya, berdasarkan yang interviewer komponen, explanation komponen, sama knowledge. Betul. Jadi kalau yang domain specific knowledge base itu yang berhubungan apa saja, gitu ya. Problem solving komponen, knowledge acquisition komponen. Kalau intermediate result, dia berhubungan dengan problem solving komponen. Untuk yang case specific facts, dia berhubungan dengan problem solving komponen, interviewer komponen. Oke. Nah, satu lagi sebetulnya, itu kita bisa lihat isinya. Isi. Jadi untuk isinya, domain specific knowledge base itu isinya adalah pengetahuan ya, pola dengan berbagai jenis representasinya. Bisa rules, bisa decision tree, decision table, kemudian frame, semantic net dan seterusnya. Pengetahuan. Kalau yang case specific facts, ya dia berarti fakta. Ini sifat isinya, biar beda. Sifat isinya. Oke, sedangkan intermediate result dia sama seperti case specific facts. Jadi dia bisa memberikan fakta, isinya fakta. Hasil penurunan dari fakta yang ada dengan pengetahuan. Jadi misalnya if P maka Q gitu ya. Kemudian usernya memasukkan P nih, fakta P. Maka intermediate result dia bisa punya fakta baru Q berarti. Nah nanti Q mungkin saja Q itu sebetulnya baru hasil sementara, belum solusi akhir, sehingga perlu lagi untuk mengaktifkan rules yang lain, atau Q juga bisa kemudian langsung sebagai hasilnya. Maka hasilnya lakukan Q. Bisa seperti itu. Oke. Jadi ini ya perbedaan pada arsitektur umum untuk 3 komponen dari tiga bagian basis pengetahuan. Domain specific knowledge base, case specific facts, dan intermediate result. Oke, yang berikutnya. Nah, ini ada sistem informasi. Wah, ini rada panjang nih ceritanya ya. Jadi sambil silahkan dibaca. Ini adalah contoh UTS, tapi saya lupa ini tahun berapa. Silahkan dibaca kira-kira Benedictus, ada Benedictus Galih Mahar? Nah, ada Bu. Oke, jadi coba ya. Jadi ceritanya adalah ada penjelasan sebuah sistem. Kemudian dari sistem yang penjelasannya itu Anda diminta untuk menganalisis per kalimat, sehingga dari setiap kalimat yang ada itu memang sudah sengaja dibikin setiap kalimat itu ya, itu pasti berhubungan dengan komponen tertentu pada arsitektur umum. Jadi selalu ada arsitektur umum terkait dengan arsitektur umum. Itu Anda melakukan analisis kira-kira dengan kalimat atau pernyataan ini ada komponen yang hilang atau ada komponen yang justru harus ada. Gitu ya. Oke, ceritanya sistem informasi akademik punya subsistem ESTMS, Estimated Massa Studi gitu ya. Estimation Massa Studi lah kira-kira. Jadi dia melakukan inferensi untuk memprediksi masa studi mahasiswa sampai lulus berdasarkan berbagai informasi yang diisi oleh setiap mahasiswa saat registrasi sebagai mahasiswa baru. Nah, subsistem ESTMS didesain menggunakan arsitektur umum SBP yang dipelajari di kuliah.
Lakukan analisis per kalimat. Oke. Apakah komponen opsional yang dibutuhkan perlu dimodifikasi atau nambah komponen baru berdasarkan deskripsi yang akan dijelaskan di bawah. Oke. Jadi komponen opsional yang tidak dibahas diasumsikan tidak diperlukan. Jadi kalau nggak ada pembahasannya dan dia opsional, ingat lagi, komponen opsional kita itu ada 3. Interviewer komponen, explanation komponen, dan knowledge acquisition komponen. Oke, itu yang opsional. Jadi kira-kira kita akan melihat itu. Sehingga kita akan melakukan analisis terhadap itu, 3 komponen itu. Kalau nggak disebutkan, berarti asumsinya nggak diperlukan. Komponen yang opsional tadi. Oke, nah ini pernyataan yang perlu dianalisis. Yang pertama, subsistem estimasi masa studi tidak berinteraksi langsung dengan mahasiswa, tetapi mengakses data mahasiswa dari basis data PDMHS baru dengan modul RWFX. Oke, nah dari kalimat yang pertama ini saja. Kira-kira komponen apa yang hilang? Ada yang nambah? Yang bilang bagian interviewer, Bu. Terus ditambah sama yang subsistem basis data PDM mahasiswa baru. Oke, betul ya. Jadi BDM mahasiswa baru itu akan menggantikan user yang tadinya ada di arsitektur umum BDM mahasiswa baru. Nah, kemudian dalam kalimat itu ada nih RWFX ini jadi apa? Interviewer hilang ya, interviewer hilang. RWFX ini jadinya kemana? Masuk ke ini mungkin, Bu, ESC-nya mungkin. Oke, jadi RWFX itu kan ceritanya dia mau mengakses BDMHS pakai modul RWFX. Jadi seolah-olah interviewer komponennya hilang, diganti dengan modul RWFX. Gitu ya? Oh iya. Jadi modul RWFX itu akan menerima aliran data dari BDMHS baru. Oke? Nah, kalimat berikutnya, hasil prediksi masa studi juga disimpan kembali ke BDMHS baru melalui RWFX juga. Artinya, panah dari BDM-MHS baru itu tidak hanya menuju RWFX saja, tapi ada panah dari RWFX ke BDM mahasiswa baru. Karena masa prediksinya itu nanti juga akan disimpan di basis data mahasiswa baru. Oke? Nah, terus dapat solusinya dari mana nih? Hasil prediksi masa studinya nih RWFX. Kira-kira yang bagiannya knowledge base acquisition-nya dihilangkan terus diganti sama yang learning apa itu tadi? Oh, bukan. Jadi ini kita masih berbicara yang interviewer komponen ya. Okay. Kita masih berbicara yang interviewer komponen. Di sini ada pernyataan bahwa hasil prediksi masa studi. Nah, yang bisa memberikan hasil prediksi masa studi itu komponen yang mana? BDM mahasiswa baru? Bukan. Itu kan datanya ya, itu data yang dimasukkan oleh mahasiswa baru. Itu BDM mahasiswa baru, isinya basis data saja gitu. Tapi yang bisa memberikan, berdasarkan data dari BDM MHS baru, saya bisa memberikan prediksinya kira-kira anak ini lulus 4 tahun. Anak yang itu 3,5 tahun, yang itu 4,5 tahun. Gitu. Yang bisa memberikan solusi berupa prediksi, itu komponen yang mana? Yang RWFX-nya itu, Bu. Bukan, dia hanya menghubungkan saja sebetulnya. Dari yang komponen inti. Komponen inti... Oh, yang langsung dari PSC-nya itu berarti, Bu. Betul. Jadi dari problem solving ya. Problem solving, dia kan mesin inferensinya untuk mendapatkan hasil itu. Sehingga nanti ada panah dari problem solving komponen ke RWFX. RWFX ya. Ya, oke. Karena dia yang memberikan hasil prediksinya itu adalah problem solving komponen. Tentunya problem solving komponen dia dapat input dari domain specific knowledge base-nya, intermediate result, dan seterusnya.
Ya, oke, baik. Yang berikutnya ganti deh. Siapa Oke. ya? Giovanni ada? Ada, Bu. Oke, coba. Kira-kira untuk yang kedua nih. Basis pengetahuan subsistem estimasi MS merupakan hasil supervised learning berdasarkan data alumni dan masa studinya yang disimpan di basis data BD alumni. Oke, dari satu kalimat ini apakah ada yang hilang, apakah ada yang nambah? Mungkin ada yang hilang, Bu. Saya masih kurang paham juga sih sebenarnya. Oke, kira-kira yang hilang apa? Nggak apa-apa, nanti kita sama-sama analisis. Jadi kita tahu basis pengetahuan subsistem ESTMS itu namanya basis pengetahuan, pasti disimpannya di komponen Di komponen yang ini nih, yang mana nih? Basis Di pengetahuan domain. disimpannya. Betul. Di domain Domain specific knowledge base. Ya, betul. Nah, artinya di sini basis pengetahuan ini itu dia mendapatkannya itu hasil supervised learning. Hasil supervised learning berdasarkan basis data alumni. Berarti yang ini perlu nggak? Perlu. Perlu, betul. Jadi bagian knowledge acquisition-nya itu kita tidak memanfaatkan knowledge acquisition, tapi memanfaatkan learning komponen. Oke, si agent supaya dia bisa belajar, maka dia perlu data. Datanya dari ini ya, hasil supervised learning berdasarkan data alumni dan masa studinya yang disimpan di basis data alumni, di BD alumni. Berarti di bagian dataset ini diganti bukan lagi pakar, bukan knowledge engineer, tapi basis data alumni. Oke? Oke, Bu. Jadi karena dia terus-menerus ada, perlu, ya berarti kita tampilkan saja. Gitu ya. Si basis data alumni ini. Oke, dari dua pernyataan tadi, sebentar saya share lagi. Nah, dari dua pernyataan ini, maka kita sudah bisa dapat. Yang nggak disebutkan di sini apa nih opsionalnya nih, Giovanni? Tadi kan kita sudah ngeblok-ngeblok yang interviewer komponen. Dan yang knowledge acquisition diganti dengan learning komponen. Berarti yang tidak disebutkan adalah yang komponen mana? Dari komponen opsional ini, kira-kira Yang komponen explanation. betul. Karena explanation tidak diutak-atik sama sekali dalam pernyataannya, berarti explanation ini nggak ada. Gitu ya? Oke. Oke, jadi dari situ Anda bisa kemudian menggambarkan. Biasanya sih begitu ya, setelah Anda diminta menganalisis, Anda diminta untuk menggambarkan. Jadi akhirnya arsitektur umumnya jadi seperti apa? Ya, untuk yang basis pengetahuan subsistem STMS ini. Maka kita bisa lihat jadi seperti ini. Oke, jadi knowledge-nya from learning, kita punya learning komponen tadi ya. Learning komponen itu mendapatkan data dari basis data alumni. Oke, yang ini tetap intermediate result, case specific facts juga ada. Nah,
dia berinteraksinya, mendapatkan faktanya itu melalui modul RW Facts yang mendapatkan datanya dari basis data mahasiswa baru. Nanti kalau sudah dapat nih mahasiswa baru datanya seperti apa lewat RW Facts, baru ke specific facts, diproseslah dengan problem solving komponen berdasarkan rules atau pengetahuan yang ada pada domain spesifik ini. Knowledge from learning ini, dan intermediate result dan seterusnya, hasil prediksinya dari problem solving komponen diberikan lagi ke RW Facts untuk kemudian disimpan ke basis data mahasiswa baru. Ya, jadi setiap mahasiswa baru itu seolah-olah diprediksi gitu. Kira-kira dia nanti lulus berapa lama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut yang berikutnya ya. Sama seperti yang sebelumnya. Coba dibaca dulu. Asmi Muhammad ada? Tidak ada. Andrianata ada? Ya ada Bu. Oke, Andrianata ya. Ya. Coba. Nah, kalau tahun lalu, kan kita sudah mulai pandemi ya, jadi ujiannya sudah online tahun lalu. Ketika diminta untuk menggambarkan arsitektur, Anda itu diminta menggunakan fasilitas drawing yang ada di Excel. Jadi sekaligus sebagai kalkulator Excel-nya, itu juga sebagai fitur untuk menggambar arsitektur. Jadi kalau misalnya nanti ada soal seperti ini, Anda boleh pakainya Google Sheet atau bolehnya pakai Excel, Anda belajar dulu gimana sih gambar di situ gitu ya. Tentunya arsitektur umumnya nggak akan dikasih. Jadi Anda harus hafal arsitektur umumnya itu sebetulnya apa saja. Nanti berdasarkan kalimat-kalimat yang ada pada yang pernyataan soal, Anda melakukan analisis dari kalimat ini yang ada apa, yang nggak ada apa. Oke. Tadi saya nanyanya ke Andrianata ya. Kira-kira kita lihat satu-satu saja ya. Jadi suatu sistem berbasis pengetahuan investor X memberikan pilihan investasi yang tepat bagi penggunanya dengan berinteraksi untuk mengetahui arah dan perilaku investasi pengguna tersebut. Nah, dari kalimat yang pertama ini saja Anda tahu kira-kira apa yang perlu? Komponen apa yang perlu? Knowledge from learning bukan? Bukan. Dari kalimat ini aja. Di sini kan kita tidak ada tidak ada kata-kata learning. Sebentar, suatu sistem memberikan pilihan investasi yang tepat bagi penggunanya dengan berinteraksi untuk mengetahui arah dan perilaku investasi pengguna tersebut. Di sini tidak ada pernyataan learning ya. Domain specific knowledge. Domain specific knowledge pasti ada, harus ada. Jadi yang pasti kita coba untuk melakukan analisis itu komponen yang opsional. Interviewer, explanation atau acquisition component. Knowledge acquisition. Yang ini nih kata kuncinya. Yang tepat bagi penggunanya dengan berinteraksi. Oh, interviewer. Betul, berarti interviewer komponen kita pasti perlu ada di sana, gitu ya, untuk mengetahui arah dan perilaku investasi pengguna. Nah, interviewer komponen nanti yang akan menjadi bagaimana ya interaksi itu nanti masuk ke case specific facts. Oke, itu dari kalimat yang pertama. Oke, yang berikutnya
pengguna membutuhkan penjelasan dari investasi yang direkomendasikan sistem. Berarti komponen yang tetap ada, ini saya tulis di sini ya, ada interviewer. Oke, nah dari kalimat yang kedua, apa kira-kira? Explanation component. Betul, betul. Berarti kita perlu explanation komponen. Kemudian dari kalimat yang berikutnya. INVX diasumsikan sudah lengkap dan mencakup semua kasus yang mungkin. Nah, yang tadi kalau nggak salah ada soal yang mirip seperti ini ya. Asumsinya sudah lengkap. Artinya, yang tidak kita perlukan adalah Knowledge acquisition. betul. Berarti knowledge acquisition-nya hilang. Nggak perlu ada. Oke, berarti di sini adalah yang knowledge acquisition komponennya yang nggak ada. Oke. Nah, dari 3 pernyataan tersebut diminta Anda menganalisis ya apa yang ada, apa yang nggak ada, untuk kemudian diminta untuk membuat gambar arsitektur. Ya tinggal yang 2 tadi hilang. Oke. Nah, jadi gambarnya adalah tinggal yang kok 2, sorry, yang hilang cuma 1 ya, yang KA komponen ini nggak ada. Berarti gambar pakar atau knowledge engineering-nya juga nggak ada. Oke. Domain specific knowledge base-nya tetap ada. Dapatnya dari mana ya? Pokoknya dia sudah ada saja. Sudah ada, dia tidak mendapatkan input dari manapun karena asumsinya dia sudah lengkap, dibentuk dari awal, tapi tetap ada panah dari domain specific knowledge base ke problem solving komponen. Itu tetap harus ada. Oke, problem solving komponen itu nanti punya panah juga dia ke interviewer komponen dan ke explanation komponen. Oke, yang berikutnya. Nah, berikanlah urutan komponen yang digunakan. Ini sebetulnya yang awalnya sama ya. Suatu sistem berbasis pengetahuan dan seterusnya itu sama seperti yang sebelumnya. Cuman yang sekarang diminta adalah memberikan urutan komponen yang digunakan saat pengguna berinteraksi untuk mendapatkan fakta perilaku. Coba ini ganti Andrianata sudah hoki. Hadir, Bu. Oke, kira-kira urutannya itu bagaimana? Dari pengguna ke interviewer. Oke, pengguna. Kemudian ke E. Betul. Kemudian Terus ke case specific facts. betul, case specific facts. Terus ke problem solving agent-nya. Oke. Jadi ini nanti sebetulnya antara case specific facts itu dia ini ya, seperti kita kalau melakukan modus ponen gitu kalau Anda ingat, atau deduksi. Jika P maka Q, saya punya P. Nanti problem solving komponen kan menghasilkan Q gitu ya. Artinya dari CSF saya juga perlu dari domain specific knowledge base-nya. Oke. Kemudian ada juga nanti dari intermediate result-nya. Jadi semuanya ini ya problem solving komponen. Ini seolah-olah bolak-balik gitu. Jadi nanti saya misalnya sudah dapat nih fakta baru nih dari DSKB, masuknya ke IR. Nanti dari IR ternyata ada fakta lain lagi yang ternyata bisa dimasukkan juga. Jadi usernya memasukkan faktanya ada beberapa, ya interaksinya dia. Nanti masuk lagi ke IR dengan PSC ini. Tambah lagi ke bukan menambah ke DSAB, memanfaatkan rule yang ada di domain specific knowledge base. Jadi maksudnya yang ini itu saling terkait satu dengan yang lain gitu ya. Sehingga urutannya itu ya pokoknya bareng-bareng dipakai antara CSF, DSKB, IR dan PSG. Oke, nah
dari sini sorry. Ini bisa solution ya. Baru dia ke problem solving komponen. Jadi ini intermediate result atau problem solutionnya. Sudah solusinya. Nah, dari PSC terus ke interviewer lagi sih Bu untuk nampilin. betul, ke interviewer lagi ya. Ada lagi? Kalau butuh explanation ke explanation. Betul. Itu sebut kalimat. Jadi karena nanti mana kalimat tadi ya, pengguna membutuhkan penjelasan dari investasi yang direkomendasikan sistem. Jadi selain memberikan investasi, oh sebaiknya kamu invest ke sini gitu ya. Lewat interviewer dia ke user, bisa juga nanti user yang minta explanation. Jadi dia bisa dua-duanya. PSC-nya bisa interviewer saja, kalau dia perlu explanation berarti ya interviewer dan explanation. Kira-kira begini ya, urutannya komponen yang digunakan saat pengguna berinteraksi untuk mendapatkan hasil rekomendasi investasi. Oke, dari sini ada lagi, sudah selesai nih soalnya. Ada pertanyaan? Silakan kalau yang masih mau nanya. Jadi mengingatkan, satu, Anda masih punya tugas besar, jangan dilupakan, gitu ya. Walaupun mengumpulkannya masih nanti 20 Oktober setelah UTS. Yang kedua, hari Rabu, nanti, lusa, Anda latihan first order logic. Kenapa kok latihan first order logic? Karena di buku sumber kita, Russell, Artificial Intelligence Modern Approach, representasi pengetahuan yang diberikan di buku Russell itu adalah propositional logic dan first order logic atau relational logic, gitu ya. Nah, ya saya pikir Anda propositional logic sudah oke lah ya. Dan kemarin kita pakai prolog itu kan sebetulnya prolog lebih dekat ke first order logic. Jadi nanti hari Rabu Anda akan latihan. Ingat-ingat lagi, Anda buka lagi kuliah logika komputasional juga boleh gitu ya. Anda latihan secara mandiri dan individu masing-masing. Itu latihan first order logic. Karena first order logic adalah salah satu bentuk representasi pengetahuan. Oke, dan first order logic relatif dekat dengan rules. Tapi kalau rules pasti implikasi semua sih. Kalau first order logic kan dia masih punya biimplikasi, konjungsi, disjungsi dan seterusnya ya. Oke. Negasi. Jadi nanti hari Rabu tidak ada kuliah tatap muka sinkron, Anda mengerjakan latihan soal saja selama 1 jam. Walaupun mungkin soalnya bisa Anda selesaikan kurang dari 1 jam. Gitu ya kira-kira organisasi kuliah untuk hari Rabu. Nanti Senin depan kita masuk lagi materi kuliah. Seperti biasa. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita akhiri kuliahnya ya. Selamat belajar, semoga sehat selalu. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.